Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidzatul Maulida dengan NIM 2120235 akan menjelaskan sedikit tentang 3 kesultanan besar Islam. Kesultanan besar Islam meliputi Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Yang pertama adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah pemerintahan terbesar dan terkuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani didirikan pada abad ke-13 Masehi oleh Utsman bin Ertugrul dari suku pengembara Kiek Ognus. Adapun periodisasi dari Kerajaan Turki Utsmani yaitu terbagi menjadi 5 periode. Pada periode pertama tahun 1299 sampai 1402 yang meliputi perluasan wilayah Bizantium, kehancuran sementara dari serangan Timur Lang, dan kekuatan militer yang membentuk pasukan Janizia Inkisyariyah serta sistem Devisme. Adapun pemimpin dari periode pertama meliputi Utsman I, Orkham, Murad I, Bayazid I. Selanjutnya periode kedua, tahun 1403 sampai 1566. Pada periode 2 terjadi restorasi kerajaan, ekspansi terbesar, penaklukan Konstantinopel, dan masa transisi. Adapun pemimpin dari periode kedua yaitu Muhammad II, Murad II, Muhammad II Al-Fath, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Qanuni. Selanjutnya pada periode ketiga dan keempat, tahun 1566 sampai 1834. Terjadi pertahanan wilayah, perang antar wilayah, kekuatan kerajaan yang mulai surut, perpecahan wilayah, lepasnya Hungaria, serta memperluas ekspansi militer. Dan periode yang terakhir yaitu periode yang kelima pada tahun 1839 sampai 1923. Terjadi kebangkitan kultural dan administratif yang dipengaruhi oleh ide-ide barat. Selanjutnya masa kejayaan dari Turki Utsmani. Yang pertama, pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang kedua, keadaan perekonomian yang baik. Yang ketiga, militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Dan yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya. Selanjutnya, yang menyebabkan Kerajaan Turki Utsmani runtuh. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan para sultan dalam sistem demokrasi, kemunduran ekonomi, wilayah luas dan cepatnya pertumbuhan penduduk, korupsi di antara para sultan, pengaruh bangsa barat, keterbelakangan dalam industri perang, serta munculnya gerakan nasionalisme. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh kebangkitannya bangsa Eropa. Selain faktor tersebut, keruntuhan Turki Utsmani juga dibagi dalam 2 periode, yaitu periode pertama meliputi pertempuran angkatan laut, kondisi ekonomi yang tidak normal, jatuhnya Tunisia ke tangan armada Kristen, berkurangnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani, dan terjadinya pemberontakan. Adapun pada periode 2 terjadi jatuhnya wilayah ke tangan bangsa barat, perairan Laut Tengah dikuasai Inggris, dan perairan Laut Hitam dikuasai Rusia. Selanjutnya Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi didirikan pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi oleh Syekh Safi ad-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili. Wilayah Kerajaan Safawi meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Adapun kejayaan dari Kerajaan Safawi meliputi ekonomi yang terletak di tengah jalur sutra dan sastra kesenian arsitektur seperti pada alun-alun Nangsih Jahan.
Adapun yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Safawi yaitu para raja semakin tidak efisien, para raja suka berfoya-foya, Iran terus diserang oleh Turki, ancaman dari kekaisaran Rusia, dan ekonomi yang merosot. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Kerajaan Mughal mengalami kejayaan yang membuat wilayah kekuasaannya sangat luas, pemerintahannya secara militeristis, dan kebijakan politik salahul atau toleransi universal. Adapun kemunduran dari kerajaan Mughal disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi pemberontakan oleh orang Hindu dan Sikh, adanya serangan dari luar, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC, dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Selanjutnya yang dari faktor internal meliputi perebutan kekuasaan, perang saudara, tidak adanya kejelasan lajur suksesi, konflik internal keluarga kerajaan, lemahnya para pewaris tahta kerajaan, pola kehidupan mewah dan boros, kebijakan puritanisme, dan pemaksaan ajaran Syiah. Selanjutnya kontribusi yang telah dilakukan kerajaan Mughal yaitu dalam bidang ekonomi meliputi pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Selanjutnya dalam bidang politik dan administrasi pemerintah, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang militer yang mempertahankan wilayahnya secara tangguh dan kuat. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Mughal yaitu Taj Mahal. Taj Mahal dibangun pada tahun 1569. Selanjutnya Masjid Agung dan Bulan Darwaza, Benteng Merah atau Lal Qila yang didirikan pada tahun 1638, serta kitab-kitab Akbar, Nama, dan Ain-i-Akbari karya Abu Fadl. Selanjutnya penguasa dari kerajaan Mughal yaitu Zahiruddin Babur, Nasiruddin Humayyan, Sultan-Sultan Suri dari Delhi, Humayun, Jalaluddin Akbar I, Nur al-Din Jahangir, Dawa Bakshi, Shihab ad-Din Syah Jihan, Murad Bakshi, Syah Syuja, Muhi al-Din Aurangzeb Alamgir I, Hazam Syah, Kam Bakshi, Syah Alam Bahadur Syah, Azim Asy'an, Muiz al-Din Jihandar, Fakhru Syiar, Syams al-Din Rafi al-Darajat, Rafi al-Daulah Syam Jihan II, Nikusiyar, Nasir al-Din Muhammad Syah Ahmad Syar Bahadur, Aziz al-Din Alamgir II, Syah Jihan III, Jalal al-Din Ali Jauhar Syah Alam II, Bidarbakht Syah Alam II, Sultan Akbar II, serta Siraj ad-Din Bahadur Syah II. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.